Firman-Mu, I memorize. Wah, Pastor Philip susah Kejadian sampai Wahyu. Saya ngerti, kita mungkin ada keterbatasan. Bukan hanya keterbatasan pengetahuan akan Alkitab, tapi juga keterbatasan IQ. Saya kagum dengan berapa profesor saya waktu saya sekolah seminari. Ada satu tiba-tiba muncul, jreng, keluar gitu ya. Lalu dia hari itu pakai kostum seperti rabi gitu. Itu untuk memberikan surprise kejutan pada kami siswa-siswa sekolah Alkitab yang sudah senior waktu itu tahun keempat. Dia muncul, langsung menghafalkan Yesaya 53. Dia ngomong, kita semua terkagum-kagum, takjub. Saya waktu itu ngomong begini, mungkin Yesaya 53 saya juga bisa. Mungkin pas-pasan saya perlu latihan. Siapa sih bisa hafal Mazmur 119? You be very surprised in history. There are more than a few, lebih dari 1, 2, dan 3 yang bisa menghafal 176 ayat kitab Mazmur. Bukan karena mereka adalah profesor seminari, mereka adalah orang Kristen yang merasa setiap pagi aku butuh ini supaya aku jangan berakhir di jalan orang berdosa. Setiap kali dia dicobai, dia ucapkan satu ayat. Amazing, makanya hidup orang-orang ini kalau Anda baca, salah satunya dari France, sayang sekali sekarang di Prancis tidak ada orang-orang begini, sekarang ateis sekali. Tapi mengapa zaman dulu Eropa diberkati? Mengapa zaman dulu benua ini penuh kebangunan rohani? Because of people who memorize scriptures. Karena orang-orang yang tidak menjauhkan firman dari hidupnya. Firman-Mu tidak kulupakan. Dia bisa hafal 176 ayat. Wow. Profesor saya satu Yesaya 53, yang satu lagi kitab yang lainnya, wow, saya sampai terkagum-kagum melihat mereka. Saya nggak bisa terus terang. Kadang-kadang memori saya ini mungkin dulu sering berantem, mungkin saya pernah kena bentur. Saya nggak bisa ngingeti semua ayat itu langsung, tapi comot-comot saya pandai. Saya belajarnya dari comot-comot. Comot. Akhirnya yang saya comot sini, saya comot sana. Nanti waktu saya comot kembali ke sini, saya comot yang lainnya. Akhirnya susunannya rata. Dan itu menjadi keahlian khotbah saya juga. Saya bisa des, firman Tuhan tetap di benang merah. Gak apa-apa, dalam kelemahanku Tuhan memberikan kelebihannya sendiri. Mungkin dulu kena benturan kali. Saya kalau dulu berkelahi, kepala saya maju kan. Nah itu mungkin. Gak apa-apa, saya gak bisa seperti profesor saya. Tara, Yesaya 53 langsung dibacakan demikian rupa. Karena itu dulu saya nyontek yang halal. Bukan di sekolah, kerohanian. Begini, saya dulu punya buku waktu saya masih mahasiswa. Bukan demi sekolah saya lakukan ini, demi kehidupan pribadi. Karena saya bertobat umur 18 tahun. Orang umur 18 tahun itu hormonnya juga baru revival. Saya itu hidup tiap hari penuh godaan untuk meninggalkan panggilan saya. Belum lagi ikut cara dunia. Belum lagi pikiran kita itu mudah hanyut. Bukan, kita itu mudah hanyut dalam pikiran sendiri maksudnya. Jadi saya dulu itu, zaman belum ada HP, saya pegang satu buku. Kalau orang-orang dulu sana suka bercandanya gini, kalau orang-orang yang pernah sekolah di luar negeri, di Amerika apalagi, ya kan, Amerika, Kanada, pokoknya yang kebudayaan barat, mereka punya black book kan, mereka punya buku hitam itu, ceritanya yang cowok itu punya black book itu isinya telepon cewek-cewek yang cakep. Dia bisa teleponin, saya juga punya black book. Tapi black book saya isi ayat-ayat emas yang saya suka. Dan saya rasa itu berbicara, ya tentunya Kejadian sampai Wahyu jangan pilih-pilih kasih. Hari ini saya gak pilih-pilih kasih. Selama sepanjang sejarah saya menjadi gembala Anda, saya selalu khotbahkan every counsel of the word. Saya khotbahkan setiap ayat firman. Yang ini, yang itu, yang Anda tidak suka, perjanjian lama saya seringkali cekokin Anda. Kenapa? Karena Anda tidak suka baca sendiri, makanya saya seringkali buka itu. Bukan hanya perjanjian baru, saya tidak pilih-pilih kasih. Tetapi saya siapkan satu buku atau kitab gitu, saya suka beli dulu. Saya catat satu-satu ayat-ayat yang bicara ke saya dan berguna di masa muda saya. Semua sih berguna Kejadian sampai Wahyu. Tapi harus ada ayat-ayat yang fast food, drive thru harus ada di hidup saya. Saya simpen itu, saya bawa terus. Jadi bukan Alkitabnya Alkitab saya, bukan ya. Kalau saya punya buku gitu teori-teori yang saya baca dari buku mana, itu saingan Alkitab. Ini semua isi Alkitab kok. Saya rangkumkan, saya ambil dan buku saya tambah banyak. Waktu saya pindahan dulu itu semua hilang, sayang ya. Tapi untung gak pernah hilang dari memori saya Alkitab ini. Saya simpan. Jadi kalau saya lagi digoda dengan mata, saya buka langsung ayat itu. Barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya, dia sudah berzina dengan wanita itu di mata Tuhan. Saya baca kitab Ayub.
Bukankah aku telah menaruh suatu peraturan, suatu kekang pada mataku untuk tidak melihat anak darah? Saya baca itu. Kalau itu soal pencobaan, soal yang lainnya. Kalau ada orang cari gara-gara, saya tulis di sana tentang ayat-ayat kesabaran. Saya bukan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu hampa. Saya memorize firman. Yesus anak Allah pun berkata, ada tertulis. Yang rajin gitu di kantor Anda, tulis ayat di sini, tulis ayat di sana. Kalau perlu ringtone-nya ayat. Kering-kering dari rumah. Mungkin, barang siapa menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Gitu aja kali. Gak tahu Alkitab aplikasi itu bisa jadi ringtone gak? Isi hidupmu dengan firman, dekorasi gambarnya di situ adalah firman, tulisan di sana ayat. Supaya kiri kanan Anda dikepung dengan ayat-ayat emasmu. Firmanmu tidak kulupakan. Itu yang dimaksud Mazmur 1. Yang merenungkan firman siang dan malam itu ternyata perlu asisten, perlu bantuan. Gak bisa kita renungkan, otak kita itu cenderung gak ke arah firman. Kita perlu bala bantuan. Seperti orang bantuan pendengaran itu loh, Anda lihat kan ada satu gadget yang dimasukkan di dalam kupingnya. Kita juga butuh alat untuk mendengar suara Tuhan. Pasang ayat-ayat. Pasang ayat-ayat. Dan ternyata kalau kita lakukan itu, apa saja yang kita perbuat akan berhasil loh. What a reward ya. Semua orang yang kayak gitu sama firman. Satu persatu saya melihat, Tuhan itu membuat perbedaan antara orang yang mencarinya dengan yang tidak. Saya jangan diberkati sekali pada waktu terdiagnosa kanker. Bu Sam dulu. Saya dapat cerita bagaimana sampai ditulisin ayat-ayat. Bukan ayat sebagai jimat loh, jangan salah ngerti. Tapi orang yang bergumul dengan kanker contohnya, itu pergumulan nyata ya. Jangan sampai kita itu hakimi, gurui mereka dan berkata, nggak usah terlalu berlebihan. Anda belum alami soalnya. Sekali kena jarum kemoterapi, saya salah ngomong, jarum kemoterapi. Itu bukan lagi sesuatu yang Anda bisa berteori. Saya masih ingat waktu itu Bu Sam tulis ayat-ayat itu di badannya ya. Di kertas taruh di badannya gini. Kita bisa tertawa kali. But it worked then. Kankernya sembuh. Haleluya, kasih Yesus. Saya nggak tahu kalau harapan seorang penderita kanker bukanlah penggenapan janji. Mungkin dia berkata dia siap mati. Mungkin hari ini saya tidak melihat seorang yang saya sangat kasih di sini. Yang kita semua kasih. In the fight of life. In the fight of faith. Di dalam perjuangan iman kita. Kita harus melawan arus. Pegang erat-erat firman-Mu tidak kulupakan. I recall in my memory. Aku pancing kembali. Aku gali dalam-dalam. Apa yang telah ku masukkan dalam berangkas ingatanku. Ku tarik kembali, ku renungkan firman-Mu. Dan barang siapa merenungkan firman siang dan malam, apapun yang diperbuatnya, pasti akan berhasil. Now understand why. Kenapa tidak ada terobosan dalam pekerjaan kita. Saya tidak bisa dengan cara murahan berkata, karena ini, maka itu Tuhan izinkan itu. Itu namanya murahan Bapak Ibu. Tapi mungkin juga benar. Bahwa terobosan tidak pernah mengetuk pintumu. Karena firman tidak pernah kau ketuk pintunya. Kenapa sampai hari ini orang tua juga belum kenal Tuhan? Tidak bisa tentunya kita menyalahkan diri. Dan saya tidak pernah jadi orang Kristen yang suka blaming dan selalu cari kambing hitam. Tidak. Tapi saya dalam memberi diagnosa ceritanya, kadang-kadang saya harus jujur mengakui meskipun itu susah dengan akses yang bahaya juga, dengan resiko bahwa orang lain akan telan mentah-mentah. Saya berani katakan, sometimes, kadang-kadang adalah karena idleness. Karena kemalasan rohani kita untuk tidak sungguh-sungguh berpegang erat pada firman. Karena memang Tuhan memberi upah, Ibrani katakan pasal 11, pada orang-orang yang mencari Dia. Kalau engkau mencari Allah, percayalah bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah pada barang siapa yang mencarinya. Your relationship to the word will determine the word's relationship to you. Hubunganmu dengan firman akan menentukan hubungan firman denganmu. Makanya janji Allah tidak tertarik untuk datang hinggap. Penggenapannya itu tidak tertarik hinggap dan tinggal di dalam diri orang-orang tertentu. Bapak Ibu Saudara, saya ajari Anda dan saya sama-sama kita mengingat
Memorizing the scriptures very important. Tolong diingat-ingat, baca. Nggak tentu kita harus ingat ayat. Ininya minimal kalau kita nggak ingat ayat dan pasalnya, kita ingat bukunya gitu. Kitab Filipi mana ya? Aduh, itu loh yang berkata, aku dapat melakukan segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. I can do all things through Christ who gives me strength. Filipi pasal boh ayat boh. Gak apa-apa tuh, asal Filipinya betul. Ingetin, pelan-pelan itu nanti angka pun mudah diingat. Kita gak harus ingat semua kejadian sampai Wahyu dan tidak ada kompetisi. Ayo kita jor-joran yuk. Siapa ingat lebih banyak ayat? Emangnya ayat dipakai untuk adu kerohanian? Ayat itu untuk kegunaan. Iya ya, kadang-kadang juga kita mesti ada semacam kompetisi. Antara saya dan Pak Sam, ingat lebih banyak ayat mana ya? Mana lebih saya dan Pak Sam, siapa ingat lebih banyak ayat? Enggak tentu, mungkin Pak Sam. Nah, kita kan saling melemparkan begini. Kalau kita tidak saling melemparkan, malah tidak menggenapi ayat. Menyombongkan diri. Tidak ada keperluan untuk kita berlomba, bertanding. Siapa tahu ayat lebih, jangan-jangan nanti kita jadi Farisi. Tujuannya bukan untuk orang lain, tujuannya untuk dirimu. Kurenungkan firman-Mu. Kurenungkan firman Tuhan. Firman-Mu ini tidak kulupakan. Memorizing the scriptures. Sayang sekali dulu waktu saya pindahan. Semua buku itu katut. Ikut dengan library saya yang saya kasih ke seorang teman. Atau lebih tepatnya, dia beli murah-murah semua buku saya. Tapi gak apa-apa, sumbernya di sini kok. Saya gak punya black book sekarang, saya punya brown book. Ini pedoman segala sesuatu. Hari ini saya beri kredit bahwa segala sesuatu di hidup saya yang baik dan benar, mulai dari buku ini. Saya ajari Anda, lewat khotbah saya akan point you to the real source, the Bible. Supaya yang Anda kejar bukanlah pengkhotbah. Supaya yang kita kejar bukan sensasi, tapi esensinya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya tidak mau menghakimi karena saya tahu sekarang ini sudah akhir zaman dan zaman baru, zaman modern. Saya ini mengakui saya ketinggalan zaman. Tapi saya tidak pernah mau berubah sampai saya mati. Catat kata-kata saya. Saya nggak akan hakimi nilai dan saya nggak merasa lebih rohani. Dan saya nggak merasa itu yang benar karena itu hanyalah cara atau metode belaka. Tapi sampai hari ini saya ke gereja tetap bawa bukunya. Karena pasti nanti kalau dalam diri, kalau saya nggak bawa buku ini rasa kekurangan sesuatu. Sekalipun saya ada aplikasi HP saya, ada NSV, ada NIV, ada NLT, The Message, semuanya itu ada. Saya punya telepon, handphone. Itu kalau sampai suatu hari itu betul-betul dia ngadat, itu karena Alkitab di dalamnya. Tapi selama saya hidup, buku ini tidak pernah kadaluarsa. Online tidak akan bisa menggantikan onsite. Bagaimana kalau saya online dengan istri saya seumur hidup kami? Nggak bisa, I need to touch her. And I want her to touch me. I want something I can touch. Kalau enggak gitu namanya bukan Alkitab, tapi Al-handphone. Jangan sebut itu Alkitab. It's not a kitab. Sorry, gembalamu kuno. Tapi saya tidak akan pernah say sorry karena kekunoan saya. Itulah sebabnya imanku usianya juga 2000 tahun. Orang lain tidak percaya mujizat. Mereka hanya percaya cara manusia. Saya tetap percaya mujizat. Selama saya pimpin jemaat ini, saya akan terus percaya mujizat. Orang lain lihat orang lain jatuh, semua khawatir kapan kau jatuh. Aku tetap pegang teguh. Karena orang lain jatuh itu urusannya dia. Aku berdiri di atas dasar kebenaran. I'm fine to be kuno. Saya tidak punya niat untuk jadi modern dalam hal-hal tertentu. Tapi jas saya modern. Seperti ketimpa cat. Luaran boleh modern. Dalamnya tetap harus kisah para rasul. Saya berdoa jemaat ini, cintanya bukan cinta kemudian, cinta akhir zaman, cintanya adalah cinta kasih mula-mula. Haleluya. Dari 4 kebaktian hari ini, saya yang paling bicara tentang Alkitab kok dituntun Tuhan di ibadah ini ya. Di ibadah ini. Ibadah sebelumnya itu
Saya bicara di dalam Alkitab. Ini bicara tentang Alkitab. Beda banget di ibadah yang ini daripada yang lain. Yang lain tadi tentang kehidupan. Yang ini soal Alkitab doang. Saya rasa ini semua adalah kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Yang 3 tadi itu akhirnya mereka akan tersesat. Dalam tuntunan mereka tidak akan pernah menemukan sumbernya. Kalau sini sumbernya, alangkah indahnya Anda dengarkan tuntunannya. Saya bersyukur, saya berharap Anda semuanya, kita semuanya belajar to memorize scriptures. Memorize more scriptures. Bukan siapa yang bisa memorize more, bukan siapa di antara kita yang bisa menghafalkan lebih. No. Tapi mari kita hafalkan lebih masing-masing kita. Amin. Nggak beda-beda tuh. Kalau Anda punya black book atau buku hitam itu, Anda akan nulis yang beda. Karena konteks hidup Anda berbeda sih. Wanita dengan pria pun beda. Ayat yang saya tulis, andai kata waktu itu saya sudah menikah. Saya akan tulis sana, hai suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri supaya jangan terhalang doamu. Kalau istri saya punya black book, dia pasti isi yang satunya lagi, istri hormatilah suamimu seperti jemaat menghormati Kristus. Pasti beda. Padahal semua Alkitab untuk kita. Nggak ada pria wanita. Temukan remamu. Catatlah khotbah yang sama ini sekarang. Yang ini mencuat di situ, yang itu dapat yang berbeda. Anda pasti dapat sesuatu dari khotbah saya sekarang. Pesan gembala pada semua secara korporat. Tapi pesan Roh Kudus itu individu loh. Catatlah. Remember that. Karena suatu hari nanti, mungkin bulan depan Anda akan butuh firman ini. Karena firman tidak pernah kadaluarsa. Amin. Oh haleluya. Ayat 17. Lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini. Supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firmanmu. I love this. Lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini, kedengarannya saleh sekali atau soleh, ya kan? Tapi Anda harus tahu kebajikan di situ bukan kebaikan. Beda, J itu beda. Ya. Beda. Kebajikan di sana itu, lakukan kebajikan itu bounty. Itu bicara tentang bountifully. Jadi ayat itu bunyinya begini, deal bountifully with me. Bountiful itu apa? Bukan beautiful ya. Beautiful itu cantik. Seperti semua wanita di sini. Bountiful itu many, much, banyak, abundant, limpah, many, banyak jumlahnya. Deal bountifully. Deal itu deal. Ayo make a deal. Deal or no deal. Ayo hari ini kita jabat tangan enggak? Rumahnya terjual enggak? Rumah terjual. Selamat Anda mendapatkan deal terjadi. Deal sama aku itu shake hand Jesus. Shake hand on big things. Mari kita berjabat tangan untuk perkara besar. Ini orang ya kok bisa punya iman kayak gini. Entah Esra atau Daud yang menulis Mazmur 119. Tapi ternyata yang namanya humble atau rendah hati nggak ada hubungannya dengan rendah diri. Orang yang kenyang firman, imannya gede. He can move mountains. Dia bisa memindahkan gunung. Jangan heran kalau orang lain ngos-ngosan. Bagi Anda natural, alami. Bukan karena Anda hebat, tapi karena firman di dalam dirimu bekerja. Itulah sebabnya ada orang tertentu menghadapi sebuah malapetaka. Sama-sama nih, orang punya firman bukan berarti mulus ujian. Bukan berarti dia bebas pencobaan. Tapi orang itu ngos-ngosan, Anda bisa melewati dengan gracefully. Dengan penuh grace and mercy, penuh kasih karunia Allah. Tetap gak pergi masalahnya, sama-sama kehilangan seseorang yang dia cinta. Tapi yang satu tabah, yang satunya pakai narkoba. Di mana bedanya? Firman yang bekerja. Deal bountifully. Bountiful itu B-O-U-N-T-I. Bounty. F-U-L. Bountiful. O-nya dibaca A. Jikalau, sorry ya, jangan merasa tersinggung, yang sini ada banyak yang lebih hebat dari saya. Bahasa Inggris saya tidak termasuk, saya ini orang yang tanggung, Indonesia juga gak bagus, Inggris juga gak bagus, Chinese gak bagus. Untungnya saya bahasa lidah sempurna, kalau saya salah pun Anda tidak tahu. Bountiful, B-O-U-N-T-I-F-U-L, bountifully. L-nya 2, L-J, bountifully. Deal with me bountifully. Tuhan, beruruslah dengan hamba dalam perkara-perkara ilahi. Dalam perkara-perkara besar maksudnya. Ternyata humble tidak ada hubungannya sama pesimis. Karena yang menulis ini Esra loh. Yang menulis ini adalah Esra. Yang menulis ini atau Daud salah satu.
ahli teologia terbagi jadi dua. Antara Daud atau Ezra. Pokoknya. Orang mereka itu rendah hati banget. Tapi kalau mereka doa kok bisa nafasnya itu seperti itu. Deal with me bountifully. Mereka punya large expectations. Ukuran baju sorgawi dan jubah iman mereka atau urapan. Itu bukan S small, M medium. Tapi large, at least yang paling sedikit dia large, L. Ekspektasinya gede, deal with me bountifully. Dan kuncinya di sini, kenapa doa mereka menggelegar dan memindahkan gunung. Ada dalam kata dan. Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Perhatikan itu. Di sini trikinya. Kalau ini bunyinya begini saya ubah, makanya nggak boleh orang mengubah firman. Kalau bunyinya begini udah beda motivasi, langsung busuk dicium sama Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, do with me bountifully, supaya aku hidup. Maka aku hendak berpegang pada firman-Mu. Basi kalau maka. Sebagai hamba Tuhan saya melayani banyak orang sakit. Ketika saya layani orang sakit, saya datang dalam mercy atau dalam kasih karunia. Mercy itu susah dijelaskan. Grace, kasih karunia juga kasih karunia. Mercy juga kasih karunia. Jadi translator, kalau interpreter ministry ini kasihan kadang-kadang. Kalau kita bilang kasih karunia mereka harus ada. Bahasa Indonesia, mercy itu susah untuk saya jelaskan. Mercy itu kasih karunia dengan kemurahan atau ngefuri. Atau orang yang berbelas kasih, kasihan dia. Dia berada di posisi atas mengasihani. Ya. Nah, kalau saya datang kepada orang yang sakit, saya layani, saya datang dalam mercy. Jangan masuk dalam pelayanan kesembuhan kalau tidak ada belas kasih, kalau hanya iman doang. Nanti jadi orang yang kasar. No. If you cannot cry with those who are suffering, kalau Anda dan saya tidak bisa menangis dengan orang-orang yang menderita, jangan masuk dalam pelayanan terhadap kepada orang-orang yang menderita. Tapi nggak bisa kita hanya menangis dengan orang yang menangis. Kalau Anda tidak bawa iman, apakah nilai plus Anda? Anda tidak bisa mengubah situasi. Minimal kalau imanmu tidak lebih kuat dan tabah, tidak ada kata-kata hikmat, Anda tidak bisa menolong orang itu untuk menaruh dalam perspektif untuk dia move on. Minimal kalau tidak terjadi mujizat, tapi jika iman Anda bekerja dengan leluasa, maka orang itu bisa saja diselamatkan dari kuburan. Saya kalau datang pada orang sakit, saya datang dalam mercy. Dan satu hal sebenarnya yang saya tidak harapkan adalah ketika orang sakit itu mengucapkan begini, Pastor kalau saya sembuh saya melayani Tuhan. Disinilah saya berhenti dari belas kasih, saya menunjukkan sebuah prinsip. Saya bilang, don't make promises. Jangan coba sokok Tuhan. Kalau aku sembuh maka, bukan dan ya, aku akan melayani Tuhan. Saya mau sekali keluar dari permasalahan keuangan. Nanti kalau saya sudah keluar dari permasalahan keuangan ini, maka aku akan memberi kepada pekerjaan Tuhan. Keep your money, simpan uang. Jangan ganggu mercy-ku. Udah, nanti kalau dia sembuh, baru ujian lagi. Sungguhan mau melayani enggak? Jangan ngomong pelayanan waktu sakit. Semua orang mau melayani waktu sakit. Karena kalau orang sakit mau melayani itu berarti dia harus sehat. Jadi dia itu ingin sehat atau ingin melayani masih nggak jelas. Dan dia nggak bisa mikir karena dia lagi sakit, lagi menderita, lagi cokot-cokotan. Nanti aja kita ngomong nanti. We talk later lah. Ya? Later gini aja. Kita berpantun sedikit. Saya kemarin di pesawat, sempat waktu naik pesawat dulu dengarkan pantun ini. Aduh kok lupa. Lupakan itu. Itu bukan firman. Saya bilang talk later. Bicara nanti aja. Nggak usah sekarang. Pemazmur ini beda. Dia bukan maka, dia bilang dan. Dia udah pasti. Udah terima itu. Itu kayak orang jual beli itu sudah dapat tanda beli, tanda jualnya. Sudah dapat sebagian uangnya. Itu sudah pasti. Itulah iman. Iman itu sudah dapat sebagian uangnya. Meskipun belum dalam wujud yang kelihatan. Itu iman. Iman itu bukan harapan. Berharap itu berharap. Iman itu sudah taraf
deal, sudah tanda tangan. Itu iman. Tapi bukan dalam kenyataan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti yang belum kelihatan. Jadi kalau sudah kelihatan itu bukan iman. Itu udah mujizat. Ya. Lakukan kebajikan kepada hambamu ini supaya aku hidup, ya kan? Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Inilah perbedaan dan maka. Inilah sebuah doa yang wangi di hadirat Allah. This is a God-honoring request. Prayer request. Ini adalah sebuah permohonan doa yang memuliakan Allah. Makanya didengar di sorga, dia berkata, lakukan kebajikan, deal bountifully with me. Bukan maka aku nanti ya Tuhan, nanti kemudian. Bukan, dia berkata, deal bountifully with me. You know my heart. I only want to glorify you. Merinding saya. Lakukan kebajikan kepadaku. Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Dia berkata, I only want to honor you. Aku hanya mau memuliakan-Mu. Ini. Saya kepingin salaman sama Ezra. Nanti kalau sudah waktu saya tiba dipanggil Tuhan pulang. Saya pingin salaman sama Ezra. Daud sih, kalau ini Daud ya jelas-jelas dari dulu saya kepingin ketemu Daud. Ezra, saya mau salami tangannya dan berkata, you are a big man, I'm honored to shake your hand. Engkau adalah orang besar di dalam kerajaan Allah. Kehormatanku untuk menyalami tanganmu. Karena tangan ini menyalami Tuhan dan berkata, deal bountifully. Luar biasa. Oh, nanti lain kali ya, saya kepingin ajarkan doa dari nol sama doa dari firman itu bedanya di mana. Banyak orang itu doa, tapi dari nol. Ada orang yang doa dari firman, nanti next time ya. Kalau enggak nanti kapan-kapan aja saya bahas di saat teduh. Maybe, saya enggak memberi janji palsu. Nanti kalau ingat ya, doakan supaya saya ingat. Ini namanya PHP. Pemberi harapan pasti. Ayat 18 terakhir dengan ini lalu saya selesai. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. I love this. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang dari Taurat-Mu. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau datang ke gereja contohnya aplikasinya. Jangan datang dipaskan sebelum firman. Karena firman itu mendengar, mata kita diurapi waktu pujian. Paham maksud saya? Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Taurat itu memang jalan masuknya harus lewat pendengaran. Tapi mata yang menentukan itu jadi apa? Dan mata kita itu diolesi waktu kita memandang kebesarannya. Apalagi kalau bukan ketika Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Banyak orang salah. Banyak anak Tuhan itu salah. Dia salah program. Ada satu teman saya lucu. Wah, gak perlu program gimana. Dia program sendiri atau sendiri jadi lucu badannya. Besar atasnya seperti lidi bawahnya. Dan ternyata tangan kanan dan kirinya beda besarnya. Karena dia bilang aku gak kuat soalnya kirinya. Sekarang saya mengerti waktu saya sempat dulu pernah dipegang sama PT latihan-latihan dikit-dikit tuh. Ya kan? Ya kan? Waktu dulu latihan kaki saya kenapa? Kan ada terapi saya dipegang PT. Itu lain sekalipun Anda tidak kuat. Ya kanan harus nunggu kiri. Kalau saya tidak kidal. Kiri nunggu kanan. Kalau saya angkat 10 kilo di sini ya ini 10 kilo. Kalau 10 kilo sini 5 nanti kelihatan sininya begitu sininya begini. Kanan gagah kiri seksi. Salah program dia. Banyak orang Kristen salah program waktu masuk rumah Allah. Makanya datang mendengar lebih baik daripada datang banyak berbicara, kata pengkhotbah. You come wrongly into the house of God, you go home wrongly. Banyak orang datang dipaskan pas sebelum khotbah. Dia gak dapat banyak. Yesus datang pun Anda gak akan dapat banyak. Karena kalau kita melihat Yesus sebagai anak Nazaret, tidak banyak yang dia bisa perbuat di sana karena dia ditolak. It's how you behold God that will affect how His word, that will determine how His word will affect you. Kalau Anda lihat, suatu hari suatu hari saya WA itu harus hati-hati. Pas saya lagi
sama satu orang namanya sama. Makanya itu sejak hari itu saya ganti semua nama di dalam HP saya. Saya kasih titelnya, saya kasih dia siapa, kotanya atau kejadiannya. Jadi kadang-kadang ada orang yang panjang. Ya kan? No, contohnya ya. Benny yang ketemu di warung bakso sebelah rumah si A. Jadi nanti kalau ditelepon, ting, Benny yang ketemu di warung bakso. Saya nggak mau salah lagi, Pak. Dulu saya pernah salah soalnya. Orangnya namanya sama, tapi orang ini pendeta. Tapi satu orang lagi itu anak muda. Yang suka sekali rasanya, bukan mengganggu. Yang bagi saya juga, saya nggak terlalu respect banget. Jadi waktu dia masuk ting ke sana, saya bahasanya pada anak muda. Tak panggil jambal nama. Hei ini, begitu. Orang ini ya baik, pendeta ini. Jauh lebih tua dari saya. Dia tetap ladeni saya. Lama-lama saya curiga, loh kok baik ya. Si ini kok jadi kurang menjengkelkan ya. Saya lihat lagi, mati saya. Tuhan, janganlah saya dihukum mati hari ini. Ini orang hamba Tuhan yang sangat dihormati. Saya dari tadi kamu-kamuin dia. How you see a person will determine how to talk to that person. Bagaimana kita lihat orang itu akan menentukan gimana kita bicara sama dia. Dan bagaimana Anda melihat orang yang berbicara kepadamu akan menentukan bobot perkataan keluar dari mulutnya. Sebaliknya, kalau Anda gagal melihat Tuhan sebagaimana dia ada dalam kekudusan dan keindahannya, mungkin firman-Nya of little value tuh ya. Makanya tuh orang datang ding sebelum firman, saya yakin dia cuma pulang membawa perpuluhan firman. Tapi orang yang datangnya itu earlier, duduk dulu, sembahyang dulu sebelum dia memberi kepada Tuhan. Baik itu persembahan dalam bentuk korban pujian, persembahan hidupnya, persembahan keuangan. Waktu dia mendengar firman dengan hati yang rela untuk membayar harga. Itu orang pulang, dijemput sama firman, pulang diantarkan sama firman. That's the difference why church cannot change somebody. Itu perbedaannya. Salah. Singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Prayer is indeed a very crucial part of Bible study. Doa, pujian penyembahan termasuk di dalamnya. Adalah sebuah bagian tak tergantikan. Ternyata dia adalah bagian daripada pembelajaran firman. Singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Roh Kudus diberikan kepada kita bukan supaya kita nggak perlu lagi Bible study. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya Bible study kita semakin efektif. Supaya kita nggak berakhir lagi Farisi. Roh Kudus dikasih ke dalam hidup kita bukan supaya kita merasa bisa mendengar sendiri tanpa baca Alkitab. Saya punya teman gitu dulu soalnya waktu di Kanada. Bukan orang Indonesia, dia berkata, I have the Holy Spirit, I don't need the Bible. Oh, really? Saya bilang selalu, siapa yang kau kira menginspirasi Alkitab itu? Berarti Roh Kudus pelin-pelan dong. Berarti dia double personality dong. Berarti dia goncang dong jiwanya. Akankah Roh Kudus suruh kamu menyangkali apa yang Roh Kudus hasilkan sendiri? No. Firman adalah ilham Roh Kudus. Waktu Roh Kudus mengilhami semua penulis firman 66 buku ini. Dia karena dia maha tahu, dia adalah Allah semesta alam. Dia tahu namamu dan namaku sebelum kita dilahirkan, sebelum dunia dijadikan. Itu semua firman Tuhan yang saya barusan ucapkan. Waktu dia menulisnya, with you in his mind. Personally. Waktu dia menuliskan ini sekalipun Kejadian sampai Wahyu hanya 66 buku. Itulah hebatnya, ajaibnya Tuhan. Dia bisa nulis buku 66. Melalui orang-orang biasa itu. Tapi mereka tidak saling janjian, beda generasi bahkan. Tapi mereka bicara tentang hal yang sama. Satu pucuk dulu yaitu Yesus. Lalu dari situ berita untuk kita. Waktu dia tulis itu dalam kemahatauannya. Semua orang punya kehidupan. Jawabannya ditemukan dalam 66 buku itu. Semua, all. Nanti semua orang yang belum lahir, anak cucu kita dan sebagainya, semua sudah ada di sini jawabannya. Itulah sebabnya Allah itu omnipresent, maha hadir. Allah itu omniscient, maha tahu. Allah itu omnipotent. Dia maha kuasa, karena maha kuasa. Tidak ada orang bisa buat satu buku menjawab semua itu, tidak ada, cuman Allah.
singkapkan mataku. Supaya waktu saya baca buku Alkitab saya ini, di sebelah saya ada seorang yang bernama, katakanlah namanya Andi Irawan. Tapi waktu saya buka ini, bantu aku Roh Kudus untuk menemukan yang khusus. Ketika ini semua diilhamkan. Supaya ketika saya buka halaman-halaman Alkitab ini menemukan yang khusus. Pertama-tama menemukan yang rata dulu untuk kita semua. Kasih itu setia, kasih lemah lembut itu semuanya rata. Tapi izinkan saya waktu saya buka halaman ini hari ini untuk menemukan yang khas untuk Philip Mantova. Itu katanya singkapkan itu individual. Singkapkan. What I should see and what I could see and what you want me to see. Apa yang harus aku lihat, apa yang bisa aku lihat, apa yang patut kulihat, apa yang kau ingin aku lihat. Dan temukan di sini, singkapkan. Andi Irawan di sebelahnya. Ya, dia berkata, waktu dia buka halaman, saya minta pesan yang bukan untuk Philip Mantova sebelah saya, tapi untuk Andi Irawan. Boom! Dari ayat yang sama. Atau dari ayat berbeda. Halaman yang sama. Speak directly itu ya. Semua situasi hidupmu 70-80 tahun hidup kita di dunia ini. Jikalau kita hidup lama segitu. Semua masing-masing kejadian kita sudah ada sebelum satu pun ada. Kita sudah ditulis dalam kitab-kitab kehidupannya. Kitab-kitab kejadian kita maksudnya. Wow. Jadi kita bisa menemukan hal-hal di Alkitab yang orang sebelah kita sama-sama melototinya tidak bisa temukan. Nggak bisa. Dan itu can save your life. Can save your business. Can save your family. Bisa menyelamatkan keluargamu, masa depanmu, anakmu, keturunanmu. Tuhan berbicara, dia akan menyelamatkan bisnis Anda, menyelamatkan. That I can see what humans think are not there. Supaya aku bisa melihat dan menemukan apa yang manusia bahkan tidak percaya. Ayat itu bisa bicara demikian. Dari tadi yang saya jelaskan semuanya ini kan hal-hal yang saya yakin belum Anda pikirkan. Saya juga nggak pikirkan karena saya nggak baca dari catatan. Saya catat setelah saya khotbah. Nggak nemukan. Tapi kan nggak keluar dari konteksnya, tetap sama. Jadi tidak membengkokkan firman. Tetapi firman itu ternyata lebih dalam dari perut bumi. Kalau saya begitu tahu bahwa di dalam Alkitab ini, the magic book ini, ceritanya gitu ya. Di dalamnya tertulis semua hari-hariku, bahkan yang belum aku lalui. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Supaya jangan aku berdosa padamu. Bukan hanya supaya saya jangan berdosa, supaya saya mengalami rencana Allah. Kita baca sekali lagi ayat 18 sambil bangkit berdiri lalu kita selesai. Mari keluarkan Alkitab dan Al-HP-mu. Kita baca ayat 18 sekali lagi. 1, 2, 3, singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Mari kita pejamkan mata. Tuhan Yesus, hari-hari ke depan, Engkau berbicara secara individu juga. Di atas ini kami di-charge secara korporat. Bersama-sama kami menerima sebuah pewahyuan. Namun hamba berdoa rema kau bagikan. Hari-hari ke depan firman Tuhan tidak akan jarang. Penglihatan pun akan sering. Gereja kami tidak miskin tuntunan. Kami berdoa jemaat dalam pergumulan dan kehidupan hari-hari mengalami bimbingan tuntunan Allah dalam persoalan nyata. Ada solusi yang nyata pula. Singkapkan mata. Jatuhkan ya Tuhan selaput yang selama ini menutupi kami. Untuk kami bisa melihat diri kami di dalam janji-janji-Mu. Terima kasih untuk bulan Mei. Bulan janji-janji Tuhan yang kami canangkan di gereja kami. Sebelum bulan depan adalah bulan Roh Kudus di bulan Juni yang kami mau banyak mengerti. Siapa Roh Kudus dalam hidup kami. Hamba berdoa, perkaya jemaat ini dengan firman Allah. Berkati mimbar ini, selalu kedatangan, ya Tuhan, Rasul, Nabi, Guru, Gembala, dan Penginjil yang akan memperkaya umat-Mu dengan firman dan hadirat-Mu.